Gawat, makin panas. Inilah 4 berita politik terbaru hari ini. Pertama, manuver licik Pak Jokowi. Kedua, tensi politik memanas. Ruth Sitompul minta Kopassus lindungi Jokowi. Berita ketiga, Luhut Panjaitan bisa saja menikam Jokowi. Berita keempat, Dr. Eva kepada Megawati, tunjukkan bahwa pemilik partai bisa lebih hebat dari petugas partai. Gawat, manuver licik Pak Jokowi. Kedatangan Presiden Jokowi meninjau sirkuit Formula E Ancol yang telah menyelesaikan 100% untuk trek balapan cukup mengejutkan. Apalagi terlihat sedemikian akrab dengan Anies Baswedan, Gubernur DKI. Sudah menjadi pengetahuan khalayak bahwa keduanya tidak dalam keadaan akur, khususnya sikap Jokowi dan kubunya kepada Anies. Kondisi ini tidak bisa dibaca sepintas dan disederhanakan bahwa Presiden memiliki perhatian terhadap pembangunan sirkuit balap Formula E Ancol. Adanya aksi interpelasi anggota DPR DKI yang dilakukan oleh kubu istana adalah bukti perseteruan yang sulit didamaikan. Jadi, peristiwa kunjungan ini memang aneh. Keanehan itu dapat difahami lebih dalam jika dilihat sebagai manuver yang syarat dengan pesan politik. Sekurangnya ada 5. Pertama, Jokowi tidak mau kalah 2-0 oleh Anies. Di sirkuit MotoGP Mandalika NTB, Jokowi mengalami kegagalan. Alih-alih mendulang pujian, justru yang ramai adalah soal mistik pawang hujan. Itu pun tidak sukses. Sebaliknya, Anies yang juga hadir saat itu ternyata lebih mendapat sambutan dari masyarakat. Panggung Jokowi diambil Anies. Kedua, Jokowi sedang galau karena kubunya diobrak-abrik oleh Megawati. Soal mafia minyak goreng dikotak-katik oleh Jaksa Agung yang kebetulan adik dari petinggi PDIP. Luhut kalang kabut atas serangan kepada teman-temannya itu. Jokowi bermanuver mendekat kepada Anies untuk menggertak Mega dan mengganggu puan PDIP dalam Pilpres ke depan. Ketiga, supaya mempertahankan kekuasaan mentok. Awal Ganjar Pranowo menjadi kepanjangan tangan. Akan tetapi, hasil survei yang mengunggulkan tercium rekayasa. EKTP dapat menghadang. Belum lagi PDIP yang marah. Lalu, Jokowi Prabowo digelindingkan. Namun, Prabowo bukan jagoan yang dulu. Pasangan ini dipaksakan, dijamin jeblok. Apalagi, untuk hal ini harus melalui amandemen konstitusi dahulu. Keempat, Anies menjadi pilihan atas popularitas dan elektabilitas yang ada padanya. Anies perlu didekati dan dilobi agar sekurang-kurangnya mau menjadi protektor pasca lengser, atau secara spektakuler siap berpasangan dengan Jokowi untuk Pilpres 2024. Jokowi tak punya pilihan selain menempel pada Anies Baswedan. Kelima, manuver pemulihan citra dunia. Melalui Formula E dan peresmian JIS yang megah, Jokowi berharap namanya akan ikut naik dan terputihkan. Anies mampu menggendong siapapun untuk meningkatkan reputasi. Ini yang diinginkan Jokowi. Jokowi harus terlihat cool dan harus berhasil merayu Anies untuk mulai bersahabat. Manuver keputusan Jokowi ini bukan tidak beresiko. Para buzzer tentu kecewa dan dibuat mati kutu. Mungkin terjadi penurunan loyalitas. Kongsi dengan PDIP akan retak, bahkan bisa pecah. Kehilangan dukungan PDIP merontokkan koalisi pendukung. Masing-masing mencari jalan sendiri-sendiri. Kelompok oligarki di belakang mulai goyah kepercayaan dan mencari opsi dukungan figur baru. Bandar mulai bergelia. Jokowi akan ditinggal sendirian. RRC mulai kebingungan karena Luhut sebagai duta besarnya telah menjadi musuh bersama rakyat Indonesia. Jokowi kehilangan pegangan, lalu meningkatkan intensitas berfoto kesendirian, sebagaimana yang menjadi kegemarannya. Berdiri di hutan, di sawah, di perahu nelayan, atau di pinggir rel berjongkok mengukur panjang jalan. Masuk got sendirian pula. 2 tahun ke depan adalah masa-masa berat pemimpin yang dimenangkan melalui kardus dan gembok. Gelisah bersemayam di istana kardus yang lemah dan mudah ditembus oleh kepentingan para taipan yang rakus dan pejabat yang berubah menjadi tikus-tikus. Krisis kepercayaan membawa 2 pilihan
yaitu digoreng atau direbus. Bukan begitu, Bu Mega. Tapi tenang, Pak Jokowi, jangan khawatir, karena masih ada fatwa yang memenangkan jiwa dari Pak Kiai Wapres, 2 pisang. Ditulis oleh pemerhati politik dan kebangsaan, Rizal Fadilah. Tensi politik memanas. Ruhut Sitompul minta Kopassus lindungi Jokowi. Politisi PDIP Ruhut Sitompul meminta pasukan elit Kopassus turun tangan untuk melindungi Presiden Joko Widodo di tengah tensi politik yang tengah memanas. Seperti diketahui, akhir-akhir ini pergerakan mahasiswa kian masif melakukan unjuk rasa. Tak hanya di Jakarta, aksi unjuk rasa mahasiswa juga digelar di sejumlah daerah dampak dari kelangkaan minyak goreng dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Di akun Twitter pribadinya, @ruhutsitompul, politisi PDIP itu pun mengunggah potongan video yang menampilkan Danjen Kopassus, Brigadir Jenderal Iwan Setiawan yang tengah membakar semangat prajuritnya untuk tetap setia pada NKRI. Maju terus, Komandan, bersama pasukan Kopassus dari rakyat untuk rakyat Indonesia tercinta. Tolong jaga Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7 yang tiada henti-hentinya bekerja untuk rakyat Indonesia, tulisnya melalui unggahan Twitter. Adapun dalam video yang dibagikan Ruhut di akun Twitter pribadinya, Danjen Kopassus Brigadir Jenderal Iwan Setiawan berpesan pada seluruh prajuritnya agar jangan sampai disusupi oleh kepentingan politik. Sekali lagi ya, saya berpesan kepada seluruh prajurit Kopassus dimanapun berada, sesepuh purnawirawan dimanapun berada, bantu saya jaga kehormatan Korps Baret Merah, jangan sampai ternodai, kata Brigjen Iwan dalam video yang dibagikan Ruhut. Saya Kopassus tegak lurus kepada pemerintah untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, sambung Iwan. Luhut Panjaitan bisa saja menikam Jokowi, kata Masinton Pasaribu. Politikus PDIP Masinton Pasaribu terus gencar mengkritik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Masinton, dirinya hanya ingin pemerintahan Jokowi bekerja sesuai dengan tugasnya. Pemerintah itu kerja saja mengatasi permasalahan pandemi, nggak usah cawe-cawe urusan lain, kata Masinton. Mantan aktivis 98 itu mengatakan bahwa kritiknya terhadap Luhut Binsar Panjaitan bukan suruhan dari Megawati selaku Ketua Umum PDIP. Yang mengatakan kritik kepada Luhut ini murni dari dirinya karena mendengar banyaknya keluhan dari masyarakat. Masinton melihat sikap Luhut terkesan terus mengupayakan perpanjangan masa jabatan presiden, justru bisa menjatuhkan Presiden Jokowi. Kita ingin menjaga kerja presiden ini bisa terselenggara sampai 2024. Jika dibiarkan, Jokowi bisa terjungkal oleh orang-orang di sekitarnya, tegasnya. Menurut Masinton, Presiden Jokowi sudah memberikan sikap tegas mengenai adanya wacana penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden. Ia pun menyebut sikap Luhut bak pisau bermata dua yang sewaktu-waktu bisa menikam Presiden Jokowi. Luhut Panjaitan harus menghentikan operasi wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, pungkas Masinton Pasaribu. Dr. Eva kepada Megawati, tunjukkan bahwa pemilik partai bisa lebih hebat dari petugas partai. Dr. Eva Sridiana Caniago atau akrab dipanggil Dr. Eva meminta kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan diri bahwa ketua partai lebih hebat dari petugas partai sebagai ketua partai. Dr. Eva menyatakan dukungannya kepada Megawati sebagai Ketua Umum PDIP yang menyuruhkan penolakan penundaan pemilu 2024. Aku dukung Bu Mega, tulis Dr. Eva dalam akun Twitter pribadinya. Dr. Eva pun meminta agar Megawati menunjukkan kelasnya sebagai ketua partai bisa lebih hebat dari petugas partai. Tunjukkan bahwa pemilik partai bisa lebih hebat dari petugas partai, lanjut Eva. Bahkan, Eva pun menyinggung keberadaan Puan Maharani yang tidak akan dapat mencalonkan presiden jika pemilu 2024 ditunda. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Uni, kakak perempuan Puan bisa maju jadi presiden, tegas Eva. Masa cuma jadi penguasa mix Senayan, pungkasnya. Diketahui, Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri
telah menegaskan sikapnya kepada publik yang menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. 2024 sudah jelas. Presiden sudah jelas bahwa tidak ada penundaan, kata Megawati dalam Kick Off and Talk Show pembentukan Brida yang ditayangkan akun YouTube BRIN Indonesia. Menurut Mega, isu penundaan pemilu tidak akan terjadi karena kondisi Indonesia sedang pontang-panting akibat pandemi COVID-19. Apa nggak pontang-panting? Udah kena pandemi, udah gitu dari sisi pemerintahan segala macam. Hanya gara-gara sebuah keinginan penundaan yang tegas-tegas dikatakan oleh Presiden, tidak ada penundaan. Kurang apa lagi? Sambung Megawati.